Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran interaktif tentang perilaku konsumen dalam Islam. Dalam materi ini, kita akan memahami bagaimana Islam memandu kita dalam membelanjakan harta secara bijak, bertanggung jawab, dan penuh nilai spiritual. Mari kita mulai dengan pertanyaan pembuka. Saat kamu membeli barang, apa yang paling mempengaruhimu? Apakah harga yang murah, gaya dan tren, atau memang karena manfaat dari barang tersebut? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan, karena pilihan konsumsi mencerminkan nilai dan pola pikir kita sebagai seorang Muslim. Sebelum kita membeli sesuatu, tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah ini benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan sesaat? Kebutuhan adalah hal-hal yang mendukung hidup kita sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal atau istilah lainnya yaitu kebutuhan doruriat. Sedangkan keinginan seringkali bersifat impulsif dan tidak mendesak. Kebijaksanaan seorang muslim terlihat dari kemampuannya membedakan dua hal ini. Sebutkan satu barang yang terakhir kamu beli. Apakah itu bagian dari kebutuhan atau keinginan? Tulis di kolom komentar. Dalam Islam, perilaku konsumsi bukan sekedar aktivitas ekonomi. Ia merupakan bentuk ibadah, tanggung jawab sosial, dan upaya meraih nilai akhirat. Apa yang kita beli, bagaimana kita membelanjakan harta, dan untuk tujuan apa, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu, konsumen muslim selalu sadar akan nilai di balik semua transaksi. Seorang konsumen muslim memiliki 5 karakter utama. Pertama, tanggung jawab dalam menggunakan harta. Kedua, berorientasi pada halal dan toyib. Tidak hanya barang yang legal, tapi juga yang baik cara memperolehnya. Ketiga, menghindari israf atau pemborosan. Keempat, bersikap moderat, tidak berlebih dan juga tidak kikir. Kelima, menjadikan konsumsi sebagai jalan menuju akhirat, bukan hanya untuk kenikmatan dunia. Dari kelima poin ini, mana yang sudah kamu terapkan? Mari kita refleksi sebentar. Impulsif buying atau membeli secara spontan itu perlu kita kendalikan. Terlebih ada istilah doom spending, yang mana itu sering dilakukan oleh Gen Z untuk menghilangkan stres, self reward, stress release dengan cara melakukan belanja. Akan tetapi kemudian menyesal di kemudian hari karena dari segi finansial atau keuangan masih belum tercukupi dan itu terus dilakukan. Cara menghindari sederhananya impulsif buying itu gimana, Pak? Yang pertama, buat daftar belanja sebelum pergi ke toko. Yang kedua, jika Anda tergoda membeli sesuatu yang tidak direncanakan, beri dirimu waktu 24 jam sebelum memutuskan. Ingat, belanja tanpa kendali adalah pintu menuju pemborosan. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dalam surah ini Allah memperingatkan kita untuk tidak berlebihan dalam membelanjakan harta. Bahkan orang yang boros disamakan dengan saudaranya setan. Karena itu,
Konsumsi bukan hanya soal ekonomi, tapi juga cerminan iman. Bagaimana kita menggunakan uang adalah bagaimana kita memahami amanah Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Islami yang mengatakan berbelanjalah seakan engkau hidup selamanya, tapi niatkan seakan engkau mati esok hari. Kalimat ini mengajarkan kita untuk seimbang, bijak dalam dunia dan sadar pada akhirat. Lantas, apa yang bisa kamu lakukan? Perubahan kecil yang bisa kamu lakukan mulai hari ini dalam melakukan konsumsi. Tentu pilihannya ada di tanganmu. Sebagai penutup, silahkan kerjakan kuis ini secara baik dan benar. Kuis ini mengajak Anda untuk menelaah sebenarnya tindakan pengusaha pada kasus tersebut itu mencerminkan sikap apa. Seorang pengusaha restoran selalu memastikan bahan makanannya halal dan berkualitas baik atau toyib, tidak menjual makanan secara berlebihan agar tidak terbuang dan sebagian keuntungannya digunakan untuk sedekah. Tindakan apa itu? A, B, C, atau D? Jika kalian memilih salah satu yang salah tentu jawabannya incorrect, atau sebaliknya jika benar adalah correct. Jawabannya adalah oke, semisal Anda menjawab B, kemudian di-submit, klik submit, ya jawabannya adalah benar. Tindakan pengusaha tersebut mencerminkan praktik bisnis Islami yang berorientasi halal, moderat, dan bertanggung jawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.